Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Ruzako Nafiat dengan NIM 2105120404011 dari kelas Teknik Informatika 2021A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Definisi internet. Internet merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP atau IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Konsep kerja internet adalah dengan menghubungkan berbagai jenis perangkat elektronik seperti komputer, laptop, maupun ponsel pintar dari pengguna ke dalam satu jaringan. Konsep ini berhasil menghubungkan pengguna di seluruh dunia untuk saling berinteraksi. Sejarah internet di dunia. Pada tahun 1958, pada tahun ini, Amerika Serikat membentuk sebuah teknologi canggih bernama ARPA atau The Advanced Research Project Agency. ARPA mempunyai sebuah misi yaitu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Amerika Serikat. Teknologi ARPA ini merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tahun 1961 sampai 1964. Teknologi ARPA membentuk sebuah teknologi yang lebih canggih lagi, yaitu ARPANET. Teknologi ARPANET ini dapat digunakan untuk mentransmisikan data dalam jumlah atau porsi kecil. Seiring berjalannya waktu, teknologi ARPANET ini dapat digunakan untuk transfer data dalam suatu jaringan komputer. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Tahun 1970 sampai 1972. Pada tahun 1970, S. Crocker memimpin sebuah kelompok untuk melakukan sebuah penelitian jaringan. Kelompok tersebut berhasil menyelesaikan proyek host-to-host yang merupakan sebuah protokol ARPANET pertama. Kemudian protokol tersebut diberi nama NCP atau Network Control Protocol yang dapat digunakan oleh para pengguna untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi. Tahun 1971 merupakan tahun di mana terbentuknya sebuah sejarah perkembangan internet di dunia. Hal tersebut dikarenakan pada tahun ini sudah terbentuk sistem surat menyurat secara elektronik. Seorang programmer komputer bernama Ray Tomlinson merupakan orang yang pertama kali mengirimkan email. Tahun 1974. Pada tahun ini terdapat koalisi Bolt, Paranet, dan Newman atau BBN yang kemudian menjadi kontraktor untuk ARPANET. Setelah itu muncullah Telenet dari ARPANET, di mana Telenet ini dapat melayani paket data untuk pertama kalinya secara publik. Tahun 1976 sampai 1979. Pada tahun 1976 merupakan tahun di mana Local Area Network atau LAN diciptakan. Setelah itu, tepatnya pada tahun 1977, terciptalah sebuah jaringan yang terdiri dari 111 komputer yang tergabung menjadi satu di dalam ARPANET. 2 tahun kemudian, yakni pada tahun 1979, terciptalah Usenet yang berfungsi untuk menyiarkan sebuah berita dan grup diskusi. Tahun 1982 sampai 1983. Sejarah perkembangan internet dunia pada tahun 1982 adalah terbentuknya bahasa komunikasi dasar protokol internet yang kemudian dikenal dengan sebutan TCP atau IP. TCP atau IP adalah kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang merupakan gabungan protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi sebuah data. Setelah itu, TCP atau IP dikembangkan agar dapat membentuk sebuah jaringan yang lebih luas, yaitu WAN atau Wide Area Network. Pada tahun 1983, terciptalah sebuah domain name system atau DNS seperti .edu, .com, dan lainnya. Tahun 1991 sampai 1992.
Tim Berners-Lee yang bekerja untuk Lab Fisika CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir berhasil mencetuskan WWW. Ia merupakan bagian yang menjadi pencetus sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Istilah WWW yang merupakan kepanjangan dari World Wide Web. Istilah tersebut muncul karena pada saat itu sudah tercipta sebuah teknologi hypertext. Pada tahun 1991, sebuah virus komputer mulai didistribusikan melalui internet. Kemudian data berupa audio dan video dapat didistribusikan melalui internet dan untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 1992. Tahun 1994. Pada tahun 1994, terbentuk sebuah sejarah perkembangan internet yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. Pada tahun ini, terciptalah sebuah toko online seperti Amazon.com, eBay, dan Craigslist. Tahun 2004 sampai 2010. Munculnya era sosial media yang terjadi di tahun 2004 membuat komunikasi menjadi lebih lancar dan cepat. Hal tersebut ditandai dengan adanya kemunculan sebuah sosial media yang pertama Facebook. Kemudian pada tahun 2005 muncul sebuah website penyedia berbagai macam video yaitu YouTube. Pada tahun 2006 juga muncul sebuah sosial media yang tak kalah populer, yaitu Twitter. Setelah itu pada tahun 2010 muncul sebuah sosial media untuk berbagi foto yaitu Pet, Instagram, dan juga Pinterest. Sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana internet Indonesia pada perkembangannya, kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Sejak 1988, ada pengguna awal internet di Indonesia yang memanfaatkan CEX dari Inggris dan CompuServe dari Amerika Serikat untuk mengakses internet. RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono Wipurbo merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan internet Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994. Di sekitar tahun 1994 mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Pada waktu itu, pihak Postel belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Ratnet pimpinan BRM, yaitu Roy Rahajasa Yamin. Mulai tahun 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses internet ke luar negeri. Dengan memakai remote browser Linux di Amerika Serikat, maka pemakai internet di Indonesia bisa akses internet HTTP. Sejak tahun 1988, CIX yang dari Inggris menawarkan jasa email dan newsgroup. Belakangan menawarkan jasa akses HTTP dan FTP. Beberapa pengguna internet memakai modem 1200 bps dan saluran telepon internasional yang sangat mahal untuk mengakses internet. Tahun 1989, CompuServe dari Amerika Serikat juga menawarkan jasa email dan belakangan newsgroup HTTP atau FTP. Beberapa pengguna CompuServe memakai modem yang dihubungkan dengan gateway Infonet yang terletak di Jakarta. Biaya akses CompuServe masih mahal, tetapi jauh lebih murah dari CIX. Manfaat-manfaat internet, antaranya ada sarana konektivitas dan komunikasi. Internet mampu menghubungkan satu orang dengan orang lain berbeda negara dalam satu dunia. Internet memungkinkan komunikasi jarak jauh dalam hitungan detik. Contoh mudahnya seperti mengirim email ke luar negeri atau video call ke luar negeri bisa dilakukan dengan hitungan detik. Yang kedua, sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Dengan bantuan internet, semua pelajar maupun orang lain bisa mengakses dengan mudah literasi penting, mulai dari jurnal, isi ilmiah, surat kabar, hingga buku online. Semua itu pun bisa diakses hanya lewat perangkat mobil saja. Yang ketiga, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Manfaat internet di berbagai
berbagai lembaga pendidikan, khususnya di sekolah di era kini yang tidak tertinggal mempermudah pengaturan sistem administrasi. Kini sistem akademik bisa diurus dari mana saja tanpa harus pergi ke sekolah. Proses mudah mengurus data dan dokumen akademik di seluruh lembaga pendidikan tersebut merupakan salah satu manfaat internet bagi pendidikan. Yang keempat, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Misalnya, untuk digunakan di bidang bisnis dan usaha, internet akan berguna sebagai media perantara bagi bertemunya penjual dan pembeli secara virtual. Kemudian, mereka juga dapat melakukan transaksi pembayaran secara virtual juga. Yang kelima, ada media hiburan bagi semua kalangan. Salah satu manfaat internet yang paling dicari dan diminati oleh semua orang dari berbagai kalangan adalah sebagai media hiburan. Internet menyediakan beragam kategori hiburan untuk berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bebasnya hiburan melalui internet ini membuat para penggunanya dianjurkan untuk bijak dalam aksesnya. Dan selain itu masih banyak manfaat internet lagi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.